Sayang. Gabriela datang menghampiri Mahesa lalu meraih tas kerjanya dengan lembut seperti biasa. Gabi, ini. Nanti aku jelaskan, ya. Sekarang kita ke kamar. Kamu pasti lelah. Gabriela melingkarkan tangan di lengan Mahesa lalu menarik halus suaminya untuk kembali berjalan menuju kamar mereka. Sementara Lily hanya bisa diam dengan mata sendu. Pasangan di depannya ini berbanding terbalik dengan rumah tangganya. Dia akhirnya hanya menghela nafas sesak dan menutup pintu kembali. Kamu ini apa-apaan, Gabi? Apapun alasannya aku tidak menerimanya di rumah ini, ucap Mahesa setelah mendengar cerita dari Gabriela saat istrinya itu membantunya melepas jas, dasi, dan juga sepatu. Hanya malam ini, sayang. Aku kasihan melihatnya. Apa kamu tidak lihat wajahnya ada luka lebam belum lagi bagian tubuh yang lain? Mahesa tidak menjawab. Dia kesal melihat wajah itu terlihat di rumahnya. Jangan menggodaku, Gabi. Aku sedang kesal. Mahesa menghentikan tangan Gabriela yang sudah berhasil membuka kancing kemeja dan menelusup ke dadanya. Gabriela memang sengaja melakukan hubungan intim setiap hari. Bahkan dia yang selalu menggoda lebih dulu hingga akhirnya membangkitkan macan tidur dan menerkamnya semalaman penuh. Tujuannya tidak lain adalah supaya Mahesa tidak ragu tentang kehamilan yang akan dia umumkan minggu depan. Ya, anggap saja mereka melakukan di masa subur hingga Gabriela langsung hamil. Sudah lewat tengah malam dan Gabriela sudah terlelap lebih dulu. Karena air minum di kamar habis, Mahesa berniat akan turun ke dapur. Dia memakai celana pendeknya dan membiarkan tubuh atasnya terbuka. Hal itu sudah biasa dia lakukan. Sesampainya di dapur, dia tidak menyangka akan bertemu dengan Lily. Ingin minum dingin. Tawar Lily yang kebetulan sedang mengambil air dingin di kulkas. Dia bisa melihat jelas otot-otot yang tercetak sempurna di tubuh Mahesa. Aroma itu. Lily begitu merindukannya. Saat-saat di mana Mahesa berkeringat. Pergilah besok pagi. Aku tidak mau ada urusan denganmu ataupun suamimu, ucap Mahesa datar meraih botol dari dalam kulkas lalu meneguknya langsung. Mahesa, aku merindukanmu, ucap Lily. Mahesa hampir saja tersedak akan ucapan Lily barusan. Sayangnya aku tidak, jawab Mahesa. Meletakkan botol yang sudah kosong ke atas meja. Papa yang menjualku pada iblis itu, aku ditukar dengan suntikan dana yang dikirim Jeremy pada perusahaan Papa. Dia juga dalang di balik hancurnya Maheswari Group karena aku menolak untuk menikahinya. Akhirnya dia mengancam akan melukaimu jika aku masih saja kabur di saat pesta pernikahan kami. Lily berbicara dengan cepat sebelum Mahesa pergi dari sana. Mahesa diam menatap Lily. Sampai detik ini aku masih mencintaimu Mahesa. Bahkan sebelumnya aku selalu menghindar dari Jeremy supaya dia tidak menyentuhku. Karena aku hanya menginginkan kamu. Hanya kamu yang boleh menyentuhku. Lily mendekat dan menyentuh dada Mahesa. Sampai saat dia memergokiku memelukmu, dia memperkosaku dan berlaku kasar berulang kali. Aku tidak tahu jika takdir membawaku ke rumah ini. Izinkan aku bersembunyi di sini sampai aku bisa mendapatkan tempat yang aman. Ku mohon. Air mata Lily mulai mengalir. Dan Mahesa masih bergeming menatap wanita itu dengan ekspresi datar. Mahesa. Aku mencintaimu. Lily menjatuhkan wajahnya di dada telanjang Mahesa dengan terus menangis. Bahkan dia melingkarkan tangan di pinggang itu. Mahesa tidak menolak tidak pula membalas. Dia cukup terkejut dengan apa yang baru Lily ceritakan.
Lily dijual orang tuanya. Hancurnya Maheswari Group juga dari ulah Jeremy. Pikir Mahesa. Menjauhlah, Lily. Mahesa mendorong pelan Lily untuk bisa terlepas dari tubuhnya, namun wanita itu kembali mengencangkan pelukannya. Apapun perasaanmu tidak akan merubah apapun yang terjadi sekarang. Aku sudah menjadi milik Gabriela, baik tubuhku juga hatiku. Hidupku sudah sepenuhnya untuk Gabriela. Tanpa mereka ketahui, Gabriela sedari tadi berdiri di balik pintu dapur. Dia ingin melihat bagaimana Mahesa menanggapi Lily. Awalnya dia ingin masuk dan melabrak sepasang mantan kekasih yang sedang melepas rindu. Tidak dia sangka, Mahesa justru berkata seperti itu membuat hatinya menghangat dan senyum di bibirnya semakin mengembang. Bagaimana bisa kalian tidak menemukannya? Jeremy menendang kursi hingga terpental. Siang hari ketika mendengar Lily yang kabur dari rumah, dia langsung memotong rapat penting. Padahal dia sedang merancang mengenai tender proyek atas laut. Setelah sekian jam pencarian masih saja dia tidak menemukan keberadaan Lily. CCTV, bagaimana bisa dia tidak ditangkap oleh CCTV? Maaf, Tuan. CCTV rusak saat kejadian. Entah kebetulan atau disengaja. CCTV di jalanan saat Lily kabur, hilang. Dan mereka tidak bisa menemukan sama sekali jejak wanita itu. Tidak mungkin jika kaburnya Lily adalah sudah direncana. Tidak ada alat komunikasi sama sekali di kamar. Jeremy menyugar rambutnya. Dia cukup frustasi kali ini. Apa yang sedang terjadi? Suara berat menyapa kasar telinga Jeremy. Rupanya Victor, ayahnya tiba-tiba datang ke rumah Jeremy. Melihat tuan besar datang, Jeremy pun memberi kode pada pengawal-pengawalnya untuk menyingkir dari sana. Soal istrimu. Tebak Victor. Ya, dia menghilang lagi. Alih-alih merasa iba, Victor justru tertawa. Kamu itu sangat bodoh. Menginginkannya tapi menyiksana wanita butuh kelembutan, kamu harus tahu itu, ujar lelaki separuh baya itu. Cih, tahu apa papa soal kelembutan? Karena dulu papa kasar dengan mamamu. Karena itu papa bisa mengatakannya supaya kamu tidak melakukan hal yang sama, ujar Victor menasehati. Tapi jika tidak ya terserah. Papa datang ke sini hanya untuk mengingatkanmu. Jangan sampai urusanmu dengan istrimu itu mempengaruhi konsentrasimu akan proyek atas laut. Kamu harus lolos untuk mendapatkan tender ini. Masih ada waktu 1 bulan untuk menyusun proposal, jawab Jeremy santai. Tetap saja kamu tidak bisa meremehkan Kinan. Dia lebih muda darimu tapi prestasinya sudah tinggi. Oleh sebab itu perusahaannya berkembang pesat hampir menyamai kedudukan dengan perusahaan pusat, puji Victor menunjukkan saingan Jeremy supaya anaknya itu tidak terlalu santai. Inilah, Papa. Di saat aku ingin mengurus istriku dengan benar, tapi memaksaku untuk menjalankan proyek yang Papa impikan. Kenapa tidak Papa sendiri yang melakukannya? Jeremy. Dia sudah cukup lelah menjadi robot bagi ayahnya. Victor memukul kepala Jeremy dengan enteng. Dasar. Papa susah payah memberimu panggung di dunia bisnis supaya ketika Papa tiada kamu sudah menaklukkan dunia. Dan jalan pintas menaklukkan dunia bisnis adalah lolos di proyek besar ini. Selama ini memang peran Jeremy tidak lepas dari sosok ayahnya, Victor yang terus mendorong. Ambisinya begitu menggebu hingga mendidik Jeremy dengan begitu keras. Membuat anaknya tercetak dengan hidupnya yang kaku dan semua keinginan harus terpenuhi. Akibatnya, Jeremy kini tidak tahu harus bagaimana menaklukkan istrinya sendiri. Jeff, ada urusan apa kamu malam-malam ke markas Henderson?
Tanya Kinan pagi ini saat Jeff melaporkan deadline 1 minggu ke depan. Jeff pun akhirnya menceritakan kejadian saat dia bertemu dengan Lily. Tentu Jeff tahu siapa itu Jeremy, pria berbahaya. Jika tahu ada yang menolong Lily pasti orang itu akan menyingkirkannya. Lalu maksud kamu meretas CCTV jalanan itu untuk melindungi Lily atau Gabriella? Tanya Kinan santai sembari membuka-buka berkas di atas meja. Saya hanya melindungi diri saya sendiri, Tuan. Jika Tuan Jeremy tahu kalau saya ikut campur, bisa-bisa hubungan dengan Tuan Kinan akan ikut terbawa buruk. Kinan mendongak dan tersenyum miring. Sudah pandai berbohong kamu. Jeff tidak menjawab, dia hanya menggaruk tengkuknya lehernya yang tidak gatal. Tuan yakin akan mengikuti tender atas laut? Tanya Jeff mengalihkan topik pembicaraan. Ya, beberapa hari ini aku sudah berunding dengan Lisa. Bahkan dia sudah mulai membuat proposal dengan kasar. Setidaknya kami sudah memiliki gambaran apa yang akan kami kerjakan selama 1 bulan ini. Kinan tidak mengizinkan Lisa untuk bekerja. Tapi dia mengizinkan istrinya itu jika ingin membantu. Jeff tersenyum lega mendengarnya. Kalau begitu saya akan siapkan semua berkas untuk dikirim via email mengenai persetujuan perusahaan ini mengikuti tender. Saya berharap Tuan bisa lolos dan memenangkan proyek ini. Berita ikut serta Kinan mengikuti tender terbesar langsung tersebar. Dia mendapat banyak dukungan dari rekan bisnisnya. Begitu pula kakaknya, Jason. Sore ini rencananya dia akan ke rumah orang tuanya membicarakan soal proyek. Jeff, nanti kalau sudah selesai kamu menyusul ke rumah papa, ya. Tita Kinan merapikan beberapa berkas lalu dimasukkan ke dalam tas kerjanya. Baik, Tuan. Tidak lama saya akan menyusul, sahut Jeff. Seperti biasa, Kinan masih suka membawa mobil sendiri ketimbang disupiri. Dia pun mulai menginjak gas untuk pulang. Tidak ada yang aneh di jalanan. Sampai pada persimpangan melewati gudang gula tua yang lama tidak digunakan. Raak. Tiba-tiba saja ada batu besar menghantam kuat ke kaca mobil tepat di depan wajah Kinan membuat pria itu terkejut dan hilang kendali. Brak. Mobil Kinan menabrak bahu jalan dan berhenti mendadak. Kepala Kinan pun terbentur setir mobil dengan mantap. Setidaknya kaca mobil terlalu kuat untuk hanya dihancurkan oleh batu besar. Jadi bagian depan hanya retak. Kinan mengeram saat berusaha menegakkan tubuhnya. Kepalanya berdenyut dan terasa basah. Rupanya benturan itu membuat dahinya robek dan mengeluarkan banyak darah. Cukup lama Kinan mengumpulkan energi untuk bergerak. Dia berusaha untuk turun dari mobil. Jeff dari kejauhan melihat mobil yang tidak asing baginya. Semakin dekat, dia justru melihat Kinan keluar dengan wajah penuh dengan darah. Segera Jeff menepi lalu berlari ke arah Kinan. Tuan. Jeff menangkap tubuh Kinan yang hampir ambruk. Dahinya robek dan perlu jahitan. Lalu untuk efek benturan tidak berakibat fatal. Jadi Tuan Kinan diperbolehkan untuk pulang, ujar dokter yang baru saja memeriksa Kinan. Jeff mengangguk mengerti. Terima kasih, dok, ucapnya. Kalau begitu saya permisi. Dokter berpamitan pergi. Tersisa Kinan yang sudah bisa duduk tegak dengan kepala dibalut perban. Apa yang terjadi, Tuan? Tanya Jeff. Entah, tiba-tiba ada yang melempar batu besar kaca bagian depan membuatku hilang kendali lalu menabrak bahu jalan, jawab Kinan memijat kepalanya yang masih terasa pusing. Saya menemukan ini tertempel di batu yang terlempar di mobil, Tuan Kinan. Jeff menarik kertas dari saku kemejanya. Dia belum sempat membuka.
Kinan pun mengambil alih kertas itu dan membuka lipatan lalu membacanya. Jangan ikut serta dalam tawaran tender proyek atas laut. Ini adalah peringatan pertama untukmu. Kinan memberikan kertas itu pada Jeff supaya asistennya bisa membacanya. Kira-kira siapa, Tuan? Tanya Jeff setelah terkejut. Entah, aku tidak ingin menuduh tanpa bukti, jawab Kinan. Dia pun beranjak dari ranjang pemeriksaan dan bersiap untuk pulang diantar oleh Jeff. Sesampainya di rumah, seperti dugaan Kinan, Lisa begitu khawatir melihat ada perban menempel di dahi Kinan. Ya, ampun Ken. Kamu kenapa? Kecelakaan tunggal. Aku terlalu lelah jadi kurang fokus menyetir, jawab Kinan. Tidak mungkin dia mengatakan mengenai ancaman itu. Setelah melihat Lisa mengambil alih Kinan, Jeff pun izin untuk pergi. Lisa membawa Kinan ke kamar dan merawatnya sampai pria itu nampak segar memakai jubah tidur. Mulai besok kamu harus kemana-mana dengan Pak Hendro, ucap Lisa sembari memijit kaki Kinan yang duduk santai, bersandar di headboard. Lia, sayang. 2 minggu berakhir sudah. Kinan tidak peduli dengan ancaman di depan mata. Dia sudah memberi pengawal di rumah untuk menjaga Lisa dan anaknya. Berbeda dengan Mahesa. Dia baru saja terbangun karena hari ini dia ingin meluangkan waktu bersenang-senang dengan Gabriela. Sementara urusan Lily sudah selesai, wanita itu sudah pergi 1 minggu yang lalu dan Mahesa tidak ingin mengetahui sama sekali arah tujuan mereka. Mahesa, suamiku. Panggil Gabriela mengusap dahi sang suami kemudian mengecupnya. Mahesa hanya melenguh dengan mata masih terpejam. Kemudian berpindah posisi tadi terlentang kini tengkurap. Gabriela tidak mau kalah. Dia berpindah duduk di dekat wajah Mahesa dan kembali membangunkan suaminya itu. Buka matamu sebentar, bisik Gabriela tepat di telinga Mahesa. Mememen. Mahesa membuka matanya sesuai permintaan Gabriela walau hanya membuka sedikit. Gabriela segera menunjukkan 2 tespek dengan merek berbeda pada Mahesa. Punya siapa itu? Tanya Mahesa masih setengah sadar. Punya aku, jawab Gabriela riang. Seketika nyawa di sekitar langsung masuk ke tubuh Mahesa membuatnya terkesiap dan duduk dengan tiba-tiba. Kamu hamil sayang? Tanya Mahesa memastikan. Gabriela tersenyum menahan tawanya. Lalu mengangguk mantap. Benarkah? Tanyanya lagi. Mahesa seketika berdiri untuk turun dari ranjang dan memeluk Gabriela dengan erat. Aku tidak menyangka akan secepat ini kita diberi kepercayaan oleh Tuhan memilihi seorang anak. Aku ingin mendengar detak jantungnya. Aku ingin melihat wujudnya walau ukurannya masih sangat kecil. Kita ke dokter untuk USG yuk sayang. Ajak Mahesa. Gabriela seketika membulat. Tidak mungkin jika mereka harus USG berdua. Babisa Mahesa akan mengetahui umur janin baru lahir. Itu urusan gampang, sayang. Yang penting aku sudah mengetahui kalau aku akan baik-baik saja, ujar Gabriela. Setelah mengetahui kehamilan istrinya, Mahesa semakin memperhatikan Gabriela. Mulai dari pola makan hingga waktu mandi pun diperhatikan. Jangan mandi terlalu lama, nanti perutnya dingin, ucap Mahesa saat Gabriela terlalu lama berendam di batap. Ada rasa bersalah setiap kali merasakan kebahagiaan Mahesa. Namun dia segera menepisnya. Ini adalah anak Mahesa seperti itu mantra yang selalu Gabriela ucapkan dalam hati.